akan bicara ngobrol-ngobrol bersama Pandit Sumawinata. Oke, sorry banget, sorry, ada kesalahan teknis barusan. Oke, tadi lanjut boleh. Nah, sekarang udah kelihatan nih mukanya. Oke, barusan yang apa gangguannya ada dari aku sebenarnya barusan. Oke, jadi ini ngajar apa? Udah bersih. Oke. Jadi kampanye Markom kreatif. Jadi jadi semester ini mahasiswa-mahasiswa tuh harus bikin kampanye ya. Kampanye tentang apapun itu terserah. Dan sekarang sih permintaannya karena sedang COVID ini, jadi kampanyenya ada yang mengenai kreativitas, lalu ada juga yang mengenai COVID, edukasi ya, edukasi tentang COVID. Dan ada anak didik saya di Jepara itu melakukan kampanye tentang brand lokal, dukung brand lokal. Itu tugas individu apa grup? Grup. Jadi saya pegang 3 kelas. Jadi masing-masing dibikin beberapa grup. Jadi akan ada beberapa kampanye. Karena ada jadi satu kelas isinya 40. Bukan hanya bikin strateginya, tapi juga bikin kreatifnya juga. Iya, dari konsep, strategi, kreatif, sampai mereka harus menjalankan selama 1 semester ini, setengah semester kampanye. Jadi setengah semester pertama mereka bikin proposal untuk kampanyenya, itu untuk UTS. Setelah itu melaksanakan kampanyenya sampai UAS. I see. Oke. Ini UI apa Bakri nih? Bakri. Sekarang ini saya fokus di Bakri. Hanya satu. Oke. Oke. Mereka semester berapa nih? Juga. Sekarang ini angkatan 2017 kalau nggak salah. 2016 atau 2017. Oke, hampir selesai dong. Iya. Habis ini magang, semester depan magang mereka. Oke. Dan kebetulan di rumah juga ada anak yang cukup kreatif juga. Mereka juga bikin seperti lu tahu, ada Keanu yang kita bantu juga. Saya dukung untuk bikin beberapa kampanye yang gerakan cuci tangan, lalu ada jangan mudik, ya. Oke. Nah, itu yang Keanu yang umurnya baru 14 ya, 13. 15. Oke, itu nanti belakangan. Aku mau nanya itu nanti belakangan. Nah, ini sekarang yang ngomongin soal mahasiswa dulu. Kenapa? Kan aku beberapa kali sharing ya di kelasnya Pandit ya, dan selalu kelihatan banget sebagai seorang pengajar nih, Pandit mendorong mereka itu untuk aktif sekali gitu. Jadi bukan hanya belajarnya itu belajar kayak habis kelas habis itu bubar pulang gitu, enggak, tapi bikin sesuatu gitu, aktif di komunitas gitu, aktif berbisnis gitu ya, memulai entrepreneurship sejak dini gitu, bikin usaha dan lain-lain gitu. Itu kenapa? Pertama karena kampusnya punya satu metode, slogannya adalah experience the real things. Jadi kita kasih teori, habis itu kita kasih cara menjalankan teori tersebut. Karena percuma aja mahasiswa tahu teori banyak tapi nggak bisa ngejalaninnya, gitu. Nggak tahu buat apa, gitu ya. Dan itu yang pertama, yang pasti. Yang kedua, ya itu menjadi satu metode pengajaran saya. Karena I believe kalau education is not about teaching ya, education is about learn. Jadi ya kita learning gitu loh, nggak hanya teaching, tapi kita semuanya learning. Kita belajar di situ. Jadi bukan hanya mahasiswa yang learn, tapi juga dosennya juga ikut learn juga gitu ya maksudnya? Betul. Dan banyak sangat Lutfi. Cara saya dengan mahasiswa itu kan jauh banget. Jadi bahasa-bahasa mereka yang saya nggak ngerti, dan contoh-contoh pelajaran saya, contoh-contoh sampel-sampel yang saya kasih, mereka nggak tahu gitu loh. Siapa tuh? Jadi saya pun juga harus belajar tentang bahasa mereka dan kebiasaan mereka. Saling roaming kan, kalau nyebutin satu nama tokoh, mereka bingung, mereka nyebutin satu nama orang, kitanya siapa itu? Makanya yang namanya Lutfi Hasan, Andoko itu terus-terusan mesti disebut supaya mereka ngeh. Lagi bicara mengenai
cara mengajar ya, yang learning gitu. Jadi bukan hanya teaching tapi learning gitu ya. Oke, nah, mungkin bisa dilanjutkan. Jadi kita dua belah pihak kita saling belajar ya, karena beda genre itu satu, generasi kan juga berbeda. Jadi banyak bahasa-bahasa yang mereka nggak ngerti dan saya juga nggak ngerti. Sama tokoh-tokohnya pun juga saya harus menyesuaikan dengan yang mereka ngerti, gitu loh, yang mereka tahu. Oke. Dan kadang-kadang juga mahasiswa saya tarik keluar kelas. Jadi kita kuliah kadang-kadang di sebelahnya kali, depannya epicentrum, ada di bawah pohon atau di gelora olahraga gitu ya, di alam terbuka lah gitu loh. Kadang-kadang suka dimarahin sih sama kepala prodinya ya, Bianti. Cuman kadang-kadang ya supaya karena memang itu metodenya gitu loh, metodenya saya untuk bisa bonding sama mahasiswa gitu loh. Nggak kita, karena kan kita belajar tuh kan nggak hanya di kelas gitu, tapi bisa di mana aja. Itu yang mau saya edukasi ke mereka gitu. Kadang-kadang presentasi ujian itu di tribun lapangan bola tanpa ada sound system, tanpa ada LCD. Jadi mereka harus kreatif. Apakah itu pakai karton, mereka terserah apa aja. Oh ya, gitu. Oke. Pakai props lah. Oke, udah berapa lama melakukan pertama ngajar, kemudian mengajar dengan cara seperti ini? 10 tahun udah. Sudah 10 tahun. Dan sejak awal udah seperti ini? Dari awal ya, dari awal. Itu makanya kenapa saya pengen berbaginya tuh tentang kreativitas ya. Karena kan mungkin Lutfi juga tahu bahwa otak kita itu kan dibagi dua ya, otak yang kiri sama otak yang kanan. Otak kanan itu kan yang lebih kreatif ya. Nah ini otak kanan saya tuh terus jalan gitu loh. Sampai waktu itu saya periksa itu, sampai si dokternya juga mengatakan, Bapak ini tidur juga mikir gitu. Karena saya belum selesai satu kreativitas dijalankan, udah punya ide baru lagi yang udah nunggu untuk dijalanin gitu loh. Jadi saya harus punya troops yang banyak untuk bisa ngejalanin, karena kan saya nggak bisa ngejalanin sendiri. Nah itu dengan maksud untuk bisa memberikan contoh ya kepada mahasiswa-mahasiswa bahwa apapun itu kita harus kreatif gitu loh. Nah sekarang ini sedang diuji. Ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang udah ngadu ke saya, mereka tuh udah pada stres dengan keadaan sekarang. Karena mereka tetap kuliah, tapi juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah itu jangan sampai terjadi apa yang disebut sebagai cabin fever ya, gitu loh. Itu kan sekarang kan lagi ditakutkan jangan sampai terjadi cabin fever. Nah ini mereka udah dilanda cabin fever nih beberapa mahasiswa. Ini yang saya lagi coba bantu untuk mencari jalan keluarnya. Masalahkan atau mereka komplain itu adalah karena nggak bisa kemana-mana itu. Nah, sebenarnya komplainnya sih banyak ya, tapi hanya satu yang saya sampaikan ke mereka, tidak kreatif, tidak terbiasa kreatif. Ternyata yang mengeluh ini juga banyak kan yang memang tidak terkreatif gitu loh, sehingga nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu mesti bikin apa, nggak tahu jalan keluarnya apa. Benar. Nah itu miris sekali gitu loh. Makanya saya selalu suka bukannya memaksakan ya, tapi challenge banget gitu loh ke mereka untuk be kreatif. Kan saya baru pulang dari Jepara sama Keanu tuh bicara di Jepara Green Generation. Udah ada 4 kalau nggak salah, 4 campaign yang harusnya jalan gitu loh. Tapi mereka terus nggak bisa jalan. Saya bilang, ya kita nggak kepikir apa. Saya bilang, disinilah saatnya sekarang kalian harus kreatif, bisa ngejalanin gitu loh. Alhamdulillah satu yang dukung brand lokal akhirnya jalan gitu loh. Karena mereka nggak terpikir bahwa bahwa ini justru saat ini adalah tantangan buat saya untuk do something gitu loh. Itu yang paling penting sih. Oke, jadi mau lanjutkan? Oke, jadi ini sangat-sangat konsisten
sangat inline dengan pembicaraan dengan beberapa tamu di sini. Oke, beberapa hari yang lalu. Pertama, waktu itu Uti Raharjo, dia creative coach, bekas orang advertising juga. Dia bilang gini, dia memang psikolog ya. Jadi dia bilang gini, bagi krisis ini, bagi orang-orang yang nggak kreatif, itu tuh akan membingungkan. Dia bilang gitu. Dia akan frustrasi atau marah atau negatif, dia bilang gitu. Dan dia keluarnya tuh melalui WA, melalui sosmed, secara negatif atau kritik atau protes dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi bagi orang-orang kreatif itu justru ini kayak kesempatan. Justru dia akan semakin kreatif. Jadi kayak memompa kreativitasnya semakin tinggi lagi gitu loh. Masa krisis seperti ini, lockdown atau karantina seperti ini itu. Jadi itu yang mungkin yang terjadi tadi, bahwa yang komplain itu adalah justru orang-orang, anak-anak yang yang kurang kreatif gitu ya. Nah, terus dibilangin apa? Disuruh apa tuh kalau kayak gitu? Waktu mereka bilang, oh, aduh, nggak bisa ini, nggak bisa itu, bla bla bla. Terus diapain tuh? Yang pasti sih, yang paling penting adalah mereka harus tahu banget kebiasaan mereka apa sih, hobinya apa, passionnya apa. Itu banyak anak-anak mahasiswa saya yang anak band. Ya, do something di band gitu loh. Apakah itu create dengan teman-temannya atau bikin lagu, lirik lagu gitu kan. Yang anak-anak video-video tuh jago-jago banyak juga gitu. Yang jago jadi dokter, jadi kameramen. Do something gitu loh. Bikin satu kampanye yang nggak harus keluar gitu loh. Lakukan dengan smartphone, lakukan dengan digital online dan segalanya itu gitu loh. Supaya ya, jadi pokoknya saya cuma bilang ke mereka bahwa mereka harus kreatif. Gimana caranya kreatif, Pak? Dia bilang gitu. Ya, coba aja cari dulu kemampuan Anda, talenta, hobi, passion, ya kan? Kalau passionnya masak, ya bikin aja masakan-masakan segala macam. Ya nggak sih? Gitu loh. Videoin, bikin cara masak apa. Ya kan? Terus nampangin aja gitu loh, bahwa saya bisa bikin masakan ini, itu, segala macam. Ada anak-anak band banyak di kampus juga bikin sesuatu gitu. Jadi jangan sampai diem gitu. Jadi sebenarnya kreativitas tuh banyak. Jadi, nah itu harus dipupuk terus gitu loh, dicoba. Kalau enggak akan kreatif juga. Gitu loh. Sebenarnya mudah, cuman keinginannya aja nggak ada. Nah kan sehari-hari kan bergumul dengan kaum milenial ya. Itu mahasiswanya kan umurnya 20-an gitu ya, 21 gitu ya. Ya. Itu apa bisa kalau bisa ngelihat ya, itu how do you see them? Apa mereka tuh seperti apa sih sebagai sebuah generasi itu? Baik positif maupun negatif. Yang negatifnya dulu deh. Yang negatifnya itu banyak sekali yang gampang dicari kan negatifnya. Negatifnya itu mereka nggak berani speak up. Mereka nggak berani speak up. Jarang sekali mereka. Kalau mereka tuh aja gitu loh. Jadi saya bilang, ntar kalau gue ngomong sesuatu yang ngebohongin lu, ya aja gitu kan, jangan gitu loh. Kalau memang ada sesuatu yang nggak sreg, nggak sesuai, sampaikan. Kadang-kadang akhirnya terus saya encourage sampai akhirnya ada beberapa anak yang berani bicara bahwa, Pak, kok katanya dosen yang lain nggak seperti itu gitu loh. Ya udah, saya tantangin aja gitu loh. Kita beradu argumentasi, tapi saya seneng karena mereka harus belajar sih, bekerja sama karena mereka terbiasa di zona nyaman kali ya, manage telat masuk kelas segala macam, terus ujian aja udah dikasih deadline sampai tanggal jam 12 siang, jam 1 masukin gitu. Itu yang buruknya. Masih pelan. Yang positifnya adalah ternyata mereka banyak sebenarnya yang kreatif, berani tampil, tapi they don't know how to-nya. Dan harus di-encourage, harus di-challenge. Once dia terima challenge-nya, itu keluar semua. Kreativitasnya, keberaniannya, kepinterannya, itu keluar semuanya. Unbelievable.
gitu. Jadi Baik di kreativitas gitu. kelas, Harus dipecutin, harus ditekan gitu baru keluar gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi mungkin juga antar dosen tuh ya, kita harus duduk bareng juga sebenarnya gitu loh. Jangan cuma 1-2 dosen aja yang mecut mereka, tapi semuanya mecut. Gitu. Pengennya tuh begitu gitu loh. Cuman kan ya saya kan cuman apa ya, bukan dosen tetap juga di situ gitu loh. Jadi mungkin nggak punya kuasa juga mau bicara gitu terus kayak banget gitu. Tapi that's the realitas gitu loh. Ya. Sopannya ternyata juga gitu. Tapi kan yang ngeselin udah. Saya sampai bubarin satu kelas. Satu kelas saya bubarin, tidak ada yang lulus. Jadi saya batalin. Itu pernah. Ada pernah? Itu. Pernah. Serius? Iya. Jadi ujiannya saya batalin, terus waktu itu akhirnya penilaiannya berbeda, bukan satu seperti itu. Gitu. Karena tidak my experience gitu loh. Jadi ya udahlah. Ya gitu. Tantangan, dan mereka harus rasakan itu gitu loh. Ada punishment, ada reward. Harus tahu. Gitu. Oke, terus yang mereka tuh tadi kan dipecut atau ditekan baru bisa mereka keluar gitu ya. Tapi kalau nggak begitu mereka apakah mereka kayak kurang ambisi atau apa gimana? Begitu dipecut ambisinya keluar. Itu bisa jauh melebihi ekspektasi. Sebenarnya cuma dikasih dilecut aja, sama dipecut aja dan ditantang. Itu aja sebenarnya. Karena kadang-kadang mereka tuh juga butuh perhatian sebenarnya gitu loh. Makanya kadang-kadang saya juga sering melakukan pendekatan-pendekatan nggak hanya sebagai dosen yang galak, dosen yang jaim wibawa, tapi kadang-kadang seperti kayak kakak, kadang-kadang seperti bapaknya gitu loh. Karena mereka juga udah cukup banyak masalah, dan di kampus saya ini banyak banget perantauan gitu loh. Sehingga kadang-kadang mereka udah punya masalah pribadi sendiri, masalah keluarga, masalah tugas-tugas sekolah gitu loh. Sehingga kadang-kadang kita harus peka banget. Ini barusan saya minggu lalu saya kehilangan satu mahasiswa yang akhirnya mundur karena dia nggak bisa ikut UTS gitu loh, masalah keluarga ya gitu loh, nggak bisa ikut UTS, nggak bisa nerusin kuliahnya, akhirnya dia mundur. Kan sayang banget gitu loh, padahal udah setengah, itu udah 7 minggu mereka udah tinggal UTS-nya aja, tapi nggak bisa ngikutin UTS gitu loh, karena masalah administrasi. Sayang gitu loh. Itu banyak yang bermasalah seperti itu. Jadi kita harus hati-hati banget gitu loh, jangan sampai juga mereka tersinggung atau malah justru nambah beban buat mereka. Tapi kita harus benar-benar kadang-kadang jadi kakak, melecutnya kadang-kadang jadi bapak gitu loh, sampai nangis gitu ya ada juga gitu loh. Tapi mereka begitu dipecut, ditantang, kreativitasnya jauh dari ekspektasi, ternyata terpendam. Itu kan kehidupan atau pengalaman sebagai dosen ya. Tadi ngomongin mahasiswa nih, ini bagi yang baru masuk nih, tadi ada Anita Buntarman, ada Romi Korompu. Nah dulu kan sebelum jadi dosen ini kan pernah jadi praktisi kan di Ogilvy ya, advertising, public relations ya. Kan itu kan bergerak di bidang kreatif kan, kita bikin campaign untuk klien gitu kan, jadi memang itu kan industri kreatif gitu kan. Nah, kan bisa ngelihat itu kan udah kayak berapa tahun yang lalu gitu kan, waktu masih mudaan gitu. Nah, bisa ngelihat nggak tingkat kreativitas, perbandingan tingkat kreativitas antara kita zaman dulu atau misalnya Mas Pandit zaman dulu dengan yang sekarang nih anak-anak? Generasi mudanya? Ya. Beda ya, kreativitasnya beda. Beda.
Kenapa saya mungkin kreativitasnya tinggi? Karena justru saya lulusan praktisi dari dua advertising agency terbesar, dan juga saya dari tahun 98 udah ke I.O. Yang dimana I.O. itu kan memaksa kita untuk kreativitas ya, untuk kegiatan-kegiatan segala macam. Gitu. Nah, bandelnya beda dan kreativitasnya beda. Zaman dulu kan kreativitasnya kan ala-ala Denny Malik. Ya nggak, lintas melawai, ya kan ya, yang berantem gitu kan. Kalau yang sekarang sebenarnya kreativitasnya bagus sebenarnya gitu loh, nggak yang pakai berantem sebenarnya. Cuman kebanyakan dramanya. Kalau yang zaman sekarang dramanya tuh tingkat tinggi deh gitu loh. Yang ribut antar kelompok lah gitu ya. Jadi kelompok grup manajemennya itu juga kurang bagus gitu loh. Kalau zaman dulu itu generasi mudanya zaman dulu tuh kreativitasnya naik gunung, lari ke fashion, lari ke tarian, ya kan itu kan zamannya seorang Mardika ya, zamannya Mas Guru kan, itu semua larinya ke sana gitu loh. Yang berantem jadi preman gitu loh. Sekarang kan jarang kita ngelihat anak muda kita jadi preman ya. Tawuran mungkin di sekolah-sekolah yang di pinggiran-pinggiran, tapi sekolah-sekolah yang di tengah-tengah sekarang udah enggak kan gitu loh. Kampus-kampus pun juga begitu gitu loh. Jadi sekarang ini lebih ke pensi ya, pensi tari saman. Jadi lebih ke sana gitu loh. Cuman beda ini aja kok, beda generasi aja, tapi sebenarnya kreativitasnya sama tapi beda kreativitasnya gitu. Oke. Sekarang kegiatan yang tadi saya sebut itu Project Oli itu. Oli itu, itu inisiatif pribadi ataukah bersama mahasiswa atau dengan komunitas atau gimana? Boleh bisa dijelaskan? Karena itu itu gerakan apa itu ya? Mungkin bisa. Sebenarnya itu gerakan banyak ya. Mau membantu apa saja gitu loh, dan kita gerakannya itu tidak melakukan sesuatu yang besar-besar. Jadi kita memberikannya itu misalnya kita jalan terus lalu ada keluarga gerobak tuh yang ada bawa gerobak, yang anaknya ada di belakang gerobak itu, kita nggak ngasih uang banyak, kita nggak ngasih uang, tapi kita beliin dia air mineral yang dingin. Udah beliin 2 atau 3 kita kasih, uangnya itu kita pakai seperti itu, dan kita nggak jualan, tapi kita adopsi. Project Oli itu kan bantal yang berbentuk oli, burung hantu. Jadi kita it's beyond of the product gitu loh. Yang kita jual itu bukan produknya, tapi yang kita jual itu adalah hati gitu loh. Dengan harapan dia nyayangin itu oli, nanti suatu saat lagi galau, olinya akan memberikan cinta balik gitu ke dia. Itu istilahnya itu ke situ gitu loh. Dan kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa. Kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa, kita bentuk menjadi ambasador, yang dimana dia mengkomunikasikan tentang apa yang dijalankan oleh Project Oli. Dan Project Oli ini juga membuat satu woman empowerment. Jadi kita kumpulkan ibu-ibu di satu RT gitu, diajarin ngejahit, terus dia yang bikin gitu loh. Nah, itu sehingga mereka mendapatkan mendapatkan penghasilan gitu loh, tambahan. Sampai bahkan ada satu RT yang akhirnya tadinya cuma 3 orang, tetangga-tetangganya pada ikut. Jadi mereka modal beli tambah 2 mesin jahit, jadi 3 mesin jahit. Jadi itu bagus banget gitu sebenarnya. Ke situ sih arahnya. Nah, ini kreativitas ini yang kita coba bantu, kita coba tawarkan, kita coba kenalkan kepada mahasiswa bahwa dengan kreativitas ini kita bisa bikin sesuatu dan membantu orang lain gitu loh. Kita nggak perlu kok punya proyek-proyek yang besar-besar gitu ya. Kayak pada 1 bulan ini di rumah itu saya bantu si Keanu bikin gerakan cuci tangan. Saya beli gentong-gentong, bikinin keran, terus kita jualin ke orang-orang yang membutuhkan untuk ditaruh di depan rumahnya. Terus siapa yang lewat bisa ojol-ojol, ya kan, sebelum ngasih barang, sesudah ngasih barang cuci tangan di situ. Dan itu kan nggak pakai modal, Lutfi, gitu loh. Kita pakai PO aja gitu loh. Itu kreativitasnya kan di situ.
Ada yang pesan 3, 4, dia transfer, kita beli, baru bikin, udah gitu loh. Itu nggak sampai 3-4 hari mereka udah terkirim. Dan kalau kita bicara omset ya, itu omsetnya gila-gilaan, lumayan. Nah, tapi kita bilang harganya mahal. Ya waktu itu saya jual gentongnya itu 300.000 ya. Tapi saya bilang 300.000 sebagian dari biaya sebagian dari uang tersebut kita akan bikin yang namanya Jumat Berkah gitu loh. Jadi nggak semuanya kita nggak ngambil untungnya gitu loh. Nah, itu bisa 30 gentong kali 300 saja udah berapa? Udah 9 jutaan kan. Nah, akhirnya kita bisa bantu juga yang bikin makanan. Nah, ini kami lagi coba kerjasama dengan gerakan Cukup Sepanci di Depok. Jadi ada ibu-ibu, temen juga, orang dari agensi juga, dia masak, 1 panci, 2 panci gitu. Itu yang dikasih-kasih ke orang-orang. Jadi cukup sepanci. Gitu. Nah, ini yang kita lagi mau jalanin. Kalau nggak salah seminggu ini kita mau jalan, gitu loh. Jadi nggak usah yang muluk-muluk besar-besar, tapi bagaimana dengan kreativitas kita ngebantu orang. Iya. Dan ini mungkin bagi yang belum tahu, ini teman-teman, yang disebut oleh Pandit Kanu itu adalah anaknya Pandit, umurnya 15 tahun, tapi dia sudah berinisiatif bikin gentong untuk cuci tangan, dan dijual gitu. Ini kreativitas dan inisiatif seorang anak 15 tahun gitu ya. Jadi aku Pandit, aku ngejelasin nih ke teman-teman. Itu, nah tadi kan ngomong negatif nih mengenai milenial atau mengenai generasi sekarang. Ini ternyata ada generasi yang umurnya 15 tahun ujuk-ujuk punya inisiatif yang sangat hebat sekali gitu ya, yang simple tapi doable gitu kan, dan real gitu loh, dan viral itu karena itu di WhatsApp grup itu tiba-tiba terima, wah ini anaknya Pandit gitu ya, bikin gentong cuci tangan gitu ya. Jadi kalau nanya mengenai kreativitas, optimis nggak sih dengan kreativitas anak-anak sekarang? Optimis sih, optimis. Tapi dengan satu catatan yang tadi, kita mesti tahu benar gimana mecutnya dan bagaimana menantangnya, gitu. Kalau Keanu itu dipecutnya kayak apa sama bapaknya? Oh, kalau Keanu nggak perlu dipecut karena dia dari SD itu udah jualan. Kelas 5 SD itu dia udah jualan yang jualan kremes Jawa, simple gitu loh, simple karena saya sih bilangnya dia dibully lah gitu ya, dimintain terus sama temen-temennya. Karena dia selalu bawa kremes yang goreng itu loh ya, terus dimintain sama temen-temennya, sampai satu saat dia sendiri ngadep ke saya, kremesnya itu dimasukin di plastik kecil, terus dikasih label kremes ayam Keanu gitu loh. Terus dia minta izin, Pak boleh nggak saya jual ini? Kenapa? Karena saya dimintain terus di sekolah, mendingan saya jual. Itu kelas 5 SD loh. Gitu. Jadi berarti otak kanannya udah jalan, kreativitasnya, dan entrepreneurnya udah jalan, tinggal bagaimana kita orang tua yang bimbing aja gitu kan, ngasih jalan, bukan ngasih tantangan, tapi ngasih jalan. Gitu loh. Kita ngasih jalan. Gitu. Dan tiba-tiba pas 5 SD, terus? Nah, sekali waktu dia kasih ke saya 2 bundle dokumen yang dimana isinya itu 2 skrip film gitu. Yang satu judulnya Hello Jakarta, yang satu Lost in Malang. Mulai dari castingnya dia udah ada, si A ini orangnya kayak apa, si B orangnya kayak apa, jalan ceritanya gimana, pembicaraannya si A ngomong apa, marah-marah sama bapaknya segala macam, itu ada semua. Tinggal gue yang pusing kan, mau produknya kelas 5. Kelas 5 SD. Wow. Nah, jadi sebenarnya satu, kreativitas itu satu bakat, yang kedua bisa dipelajari.
gitu loh. Bisa kita pecut, kita pelajari, tinggal karena mungkin mereka nggak tahu aja kreativitas apa yang bisa jalanin. Begitu kita pecut, udah klik, baru dia bisa. Gitu, bisa. Ini tuh ternyata, gitu loh. Ada satu mahasiswa saya minta bikin ini kan saya sama Keanu kan bikin komunitas zero waste plastic, zero plastic waste. Itu saya minta satu mahasiswa yang anak band bikin lagu tentang jangan buang sampah sembarangan. Judulnya Mulai Hari Ini. Bagus. Kita tinggal mau videoin tapi terus work from home ini gitu loh. Jadi sebenarnya dikasih tantangan jalan. Oke. Yang tadinya cuman bikin lirik-lirik lagu cinta lah, putus cinta, jatuh cinta segala macam, begitu kita tantang, nih bikin tentang environment. Gitu lah, buang sampah jangan sembarangan, buang sampah pada tempatnya, bisa. Dan itu saya appreciate banget. Dari selama 10 tahun ngajar ya, kan setiap tahun kan pasti lain, pasti kegiatannya sama mahasiswa kan lain-lain terus ya, pasti. Nah, dari sekian kegiatan yang dilakukan mahasiswa, apakah itu bikin usaha sendiri, ataukah itu kayak project Oli itu, segala macam, itu apa yang paling bisa dianggap sebagai success stories? Ada satu kali di angkatan 2015, ujiannya, jadi satu departemen komunikasi lagi nyari mahasiswa baru. Nah, saya tantang, saya pegang 3 kelas. Itu akhirnya sekitar ada 15-an kelompok kalau nggak salah ya, grup gitu ya. Ujiannya adalah bikin story, short movie. Ya, bikin short movie. Tujuannya adalah bantu prodi ilmu komunikasi untuk jualan, tapi soft selling, ya. Jadi soft selling dengan cara movie itu, sehingga ada yang bikin tentang percintaan mahasiswa, tapi dikasih lihat fasilitas yang ada di Bakri, gitu ya. Jadi ada yang ada di kampus, banyak versinya, banyak sekali gitu loh. Nah, satu yang terbaik adalah Langkah Satrio, Setapak Langkah Satrio, yang dimana menceritakan ada satu anak dari desa datang ke Jakarta, terus berhasil di Jakarta, sampai dia ditantangin untuk kerja, dibayar 30 juta, nggak mau. Ini dalam ceritanya ya, gitu loh. Itu keren banget filmnya, gitu loh. Movie-nya keren banget, dedikasi bikinnya keren banget. Dan very informational. Saya pada saat ujian dia presentasi itu sampai tangis. Saya nangis nggak bisa ngomong. Gitu loh. Sampai akhirnya mereka datang ke saya, Pak, kami merasa mendapatkan passionnya nih. Akhirnya dibentuklah menjadi PT, menjadi production. Jadi menjadi production film, short movie, gitu loh, dengan 11 anak itu, gitu loh. Itu sukses story buat saya. Gitu loh. Hasilnya setelah sekian tahun, hasilnya apapun itu udah urusan lain. Tapi saya sudah bisa membuat mereka menyatu dan menjadi entrepreneur, gitu loh. Entrepreneur muda yang benar-benar dari nol, nggak tahu apa-apa, sehingga akhirnya ketemulah passionnya, gitu loh. It's all about passion, gitu loh. Makanya sekarang saya banyak juga bicara tentang passionpreneur, gitu loh. Yang passionpreneur hampir sama dengan creativepreneur, gitu loh. Passionpreneur itu lebih ke bikin sesuatu berdasarkan passion, gitu kan? Gitu. Nah, sekarang seorang Lutfi yang dulu praktisi iklan, sekarang tiba-tiba jadi bisnis kursi, itu kan juga, itu bukan hanya sekedar kreatif, tapi it's your passion, ya kan? Saya bisa melihat videonya Lutfi datang ke desa-desa itu ngajarin bagaimana ngetok, bikin kursinya segala macam, ya kan, gitu loh. Dan itu passion sebenarnya, gitu loh. Jadi sebenarnya anak-anak ini nih gampang bikin sesuatu tuh dengan berdasarkan passion tuh gampang banget. Gitu loh. Cuman mereka kadang-kadang suka terlalu jauh mikirnya dan terlalu jauh harapannya, mesti yang gede, yang segala macam. Yang kecil-kecil aja dulu. Karena kan
banyak bener yang bertanya-tanya. Ada satu kutipannya Bob Sadino. Bob Sadino bilang, ini banyak nih mahasiswa datang ke saya, nanya, Om, bisnis apa yang bagus? Bisnis apa yang cocok buat saya? Om Sadino almarhum dia bilang gini, bisnis yang bagus itu bisnis yang jalanin, bukan yang tanya-tanya. Iya, iya. Dulu waktu Itu terkenal bikin Jakarta Times nanya-nanya dulu nggak kan langsung jalanin kan? Tahu banget ya, Iya, tiba-tiba apa sih jualan kursi. Iya, emang bener-bener. Itu jawabannya bagus banget sih Bob Sadino ya. Iya. Iya, karena yang namanya akademisi kadang-kadang suka, waduh ini udah cocok nggak ya sama teorinya si Drucker lah, apa yang orang-orang kreatif itu segala macam gitu. Udahlah, bikin aja, decknya udah bikin, terus jalanin. Kebanyakan overthinking kalau orang-orang yang nggak mau. Oke, ini dengan cerita tadi ya, yang 11 anak project film yang dibikin oleh 11 anak itu ya, 11 siswa itu. Terus waktu dari barusan cara menceritakannya itu, aku ngelihat ini Pandit ini kayak seorang guru sejati gitu loh, yang kebahagiaannya sama kebanggaannya itu pada anak-anak, bersumber pada prestasi anak didiknya gitu ya. Itu emang dari dulu cita-cita menjadi pengajar atau turunan pengajar? Aku tahu sih kayaknya keturunan. Tapi gimana? Kok bisa menghayati profesi sebagai pengajar ini dengan dengan dedicated sekali? Oke, sebenarnya nggak ada passion ngajar, nggak ada cita-cita ngajar. Dulu begitu lulus sekolah SMA, Bapak nanya, Bapak minta saya untuk gantiin Bapak sebagai dosen, sebagai guru besar. Bapak saya guru besar ekonomi, gitu. Nah, cuman saya bilang saya nggak mau, saya tuh suka fotografi. Oke, mungkin saya sedikit potong. Pandit ini bapaknya adalah profesor guru besar di Fakultas Ekonomi UI, betul? Ya. Ya, oke, silakan. Nah, terus saya bilang saya nggak bisa, biar kakak saya aja deh gitu ya, karena saya senangnya kan fotografi, saya senang kreatif, makanya saya ke advertising agency. Nah, ya udah akhirnya nggak dipaksain, saya masuk ke FISIP UI. Nah, cuman saya punya kekecewaan pada saat saya di advertising agency. Tapi kreativitas itu sangat benar-benar saya dapatkan pembelajaran kreativitas itu di agency gitu loh. Nah, entah kira-kira 1 tahun setelah Bapak meninggal, saya dipanggil ngajar di UBS, Universitas Guna Business School di Fatmawati. Kok asik gitu loh. Kok saya menemukan sesuatu yang bisa mengaktivitas dan memberikan tantangan kepada anak muda ini gitu loh. Sehingga akhirnya bablas. Sampai akhirnya terus diminta ke Bakri juga, ke FISIP UI, sampai ke kemana-mana. Ya udah akhirnya saya jadi dosen bebas lah kemana-mana gitu loh. Itu sekitar sampai 2 tahun, 1 tahun saya ngajar, saya sampai pernah saya ngedatengin ke makam Bapak ya sama Ibu. Itu saya sampai ngomong ke Bapak gitu di makamnya. Pak, udah di dalam kubur kok masih ngurus saya juga sampai jadi dosen. Tapi setelah itu saya sadar bahwa wah ternyata Bapak gue tuh jago banget gitu loh. Dia tahu banget sebenarnya my life path-nya itu tuh kemana gitu loh. Ternyata ke dosen. Gitu loh, ke guru lah gitu ya. Sama seperti dia. Jadi dengan cara indirectly dia menciptakan saya menjadi dosen gitu loh. Yang akhirnya saya menjadi passion, saya menjadi cinta dengan jadi dosen karena banyak bisa membuat kreativitas gitu loh. Nah, itu yang memicu sih sebenarnya. Nah, makanya kenapa saya percaya bahwa banyaknya anak-anak muda yang belum kreativitas, sebenarnya dia sudah kreatif, dia sudah ada, tapi they don't know how to-nya, dan dia tidak sadar bahwa dia punya kemampuan tertentu. Nah, kita yang harus
kita sebagai pembimbing, sebagai pembina, sebagai pendidik, kita harus yang ngucek dia, mecut dia, ayo kasih jalan, gitu loh, dibimbing, gitu loh. Saya sampai punya anak didik di Jepara, di Semarang, sampai ke Poso. Kalau Lutfi pernah lihat IG yang namanya Baju Kertasku, itu di Poso ininya sumbernya. Dan sekarang ternyata udah sampai ke 9 kota, gitu loh. Jadi mereka jualan kertas-kertas bekas, koran, terus hasil jualannya itu kita belikan seragam sekolah yang dibagikan kepada anak-anak yang membutuhkan seragam sekolah. Gitu. Itu kreativitasnya bagus banget, gitu loh. Dan mereka sekarang udah sampai ke bagaimana nggak hanya kertas dijual aja, tapi mereka udah bagaimana sampah-sampah didaur ulang, jadi dibikin kreativitas yang art gitu ya, tempat pensil lah apapun itu, gitu loh. Jadi bagus banget gitu. Dan I never been seen them. Saya nggak pernah lihat mereka, nggak pernah ketemu. Semuanya berdasarkan dari online. Oh ya? Bimbingannya. Iya. Jadi pada saat itu saya jadi juri untuk perlombaan bisnis proposal. Sebenarnya dia nggak menang. Tapi lama-lama saya nyesel, aduh kenapa dia nggak menang ya, karena ternyata bagus gitu loh. Karena waktu itu saya kan ngebrand banget nih. Lo kan tahu gue orangnya ngebrand bener. Aduh namanya Baju Kertasku, kok kayaknya nggak asik banget gitu loh, Baju Kertasku. Tapi lama-lama, oh ternyata Baju Kertasku itu jualan kertas untuk jadi baju gitu loh. Udah setelah itu saya bimbing terus gitu. Dan akhirnya bagus lah gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak kita, nah itu kita juga untuk kreativitas itu kita dibutuhkan juga untuk berani ya, untuk berani menyatakan bahwa gue salah, gitu loh. Tapi mau memperbaiki dengan cara ngebimbing mereka, gitu loh. Itu yang harus kita sadarin juga. Ini untuk yang mungkin ini beberapa teman yang ada di sini, ini ada Rilwan, ada tim Yahya. Ada Mira Prihatini, tadi ada Adita Idris manggil-manggil loh tadi, Pandit katanya. Ini bagi yang belum tahu, bagi yang nggak kenal Pandit ini dulu kerjanya di Ogilvy, dunia iklan, periklanan itu identik dengan glamour, ya kan? Pekerjaannya kemudian kan punya IO, ya kan? Itu IO juga kan pekerjaannya tuh yang yang sangat glamor. Nah, sementara ini sekarang nih profesinya menjadi pengajar yang aku bilang tadi kayak pengajar sejati gitu loh, yang sangat sumber kebahagiaannya tuh ada di prestasi anak-anak didiknya gitu ya. Itu gimana dari kehidupan yang dan dulu waktu di kampus pun ini yang kakak kelas yang paling gaul, ditaksir sama semua orang kayaknya satu kampus. Nah, gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan, tahu kan maksud gue? Iya. Neneng, yang manggil Neneng juga tuh, Neneng manggil Neneng Raharja. Terus. Itu fashion banget tuh ya. Konsisten aja, lebih konsisten, sustainable kan ya. Kita kan bicara tentang sustainable. Jadi keglamorannya itu gue bawa aja ke kampus. So what? Gitu aja. Jadi glamornya masih. Masih, artinya gini, bukan glamor yang gimana ya kayak zaman dulu, enggak, glamornya beda gitu loh. Tapi pengen tampil beda dari dosen-dosen yang lain gitu loh. Nah, disitulah akhirnya gue ngebangun yang namanya personal branding gitu. Nah, disitulah gue baru suka sama brand-brand ya, ngurusin brand. Nah, personal branding itu kan kita nge-branding diri kita sendiri. Pada saat jadi dosen, gue nge-set up brandingnya itu adalah gue pengen jadi dosen yang cool dan smart gitu loh. Nah kalau gue jadi dosen yang smart, gue mesti apa? Gue mesti baca, gue mesti banyak belajar, gue mesti banyak diskusi dan debat dengan mahasiswa. Nah coolnya tuh apa? Ya be different aja dengan dosen-dosen yang lain. Cara berpakaiannya, cara stylenya, fashionable-nya,
cara metodenya pengajaran yang tadi yang saya bilang, saya kadang-kadang sering ngajar di luar ruang kelas gitu ya, dan experience the real thing-nya gitu loh. Jadi banyak prakteknya. Jadi keglamoran itu yang saya bawa gitu loh. Saya nggak mau berubah. This is me. Siapapun yang ngelihat gue saat ini, inilah gue pada saat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Cuman bedanya kalau dulu kita masih pakai ngejat sama ini ya, dasi gitu kan ya. Kalau sekarang enggak gitu loh. Tapi that kind of glamour gitu ya, bukan keglamorannya makan-makannya di mana, klien entertainment nggak ada lagi. Tapi lebih ke glamour jati diri aja gitu loh. Oke, ini teman-teman, ini kenapa saya senang melakukan IG Live ini tiap hari. Jadi kemarin ada yang nanya, lu gila lu bikin IG Live tiap hari, gue aja capek banget, seminggu 2 kali gitu capek. Lu tiap hari kalau bisa, gue bilang iya gue akan bikin IG Live tiap hari ini sampai kapan? Sampai virusnya pergi. karena apa? Ternyata gue sama sekali nggak terbebani tiap hari bikin gini, karena setiap hari gue dengerin orang-orang dengan perspektif, dengan insight yang unik dan berbeda dan inspiring gitu loh. Jadi gue setiap hari dapat inspirasi gitu, kayak barusan lu ngomong kayak gitu ya, lu dosen yang dedicated tapi juga lu menjadi diri sendiri tetap gitu ya, terus lu bahagia melihat mahasiswa bikin sesuatu yang sangat bagus gitu, lu bahagia. Itu seperti angin segar gitu di tengah pencitraan dunia sosial media yang segala macam. Itu suara-suara seperti itu yang gue ingin teman-teman yang lain juga dengerin ya. Ini ada suara yang seperti ini juga gitu loh, perspektif seperti ini. Itu yang membuat gue jadi semangat tiap hari. Tiap hari nggak apa-apa gue ngobrol sama temen, nggak ada ruginya sama sekali, justru banyak manfaatnya. Dan sekalian bisa sharing gitu ya. Kita tetap ngobrol, walaupun kita nggak bisa ketemu, kita masih bisa get connected gitu ya. Gitu. Oke. Nah ini kita udah hampir selesai. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. Tapi gini, ini sebelum pertanyaan berikutnya ini biasanya harus dibacain nih komentar-komentarnya ya. Ada Yun Zung. Oke. Pak Pandit dosen favorit. Oke. Selalu menginspirasi. Wah. Oke. Oke. Itu Neneng Raharja pengen diajarin kreatif katanya. Oke. Dia kan udah orang kreatif banget. Udah ya. Dia ini apa namanya? Pura-pura ya. Oke. Oke. Suka pura-pura deh. Oke. Ya. Adita ngapain Adita? Oke. Adita tadi manggil lu doang, Pandit gitu loh. Terima kasih Adita. Teman kantor ya dulu ya. Oke. Di Levi's dia sekarang. Hah? Ya. Di Levi's. Oh, iya di Levi's gue pernah ketemu. Oke, terus tadi kan pertanyaannya, are you hopeful about the young generation? Jawabnya iya. Oke. Nah, terus kedua, sebenarnya gini, kan kayaknya nih banyak orang, misalnya kalau kita ketemu sama seumuran ya, selalu komplainnya tuh biasanya kan punya anak buah atau punya karyawan milenial, ya kan? Selalu kalau ketemu tuh curcolnya tuh mengenai anak-anak milenial yang oh my god, dia bilang nggak ada inisiatif lah, nggak ada ambisi lah, maunya instan lah, segala macam kayak gitu. Oke? Tapi kayaknya dulu kita dikomplain begitu sama generasi yang sebelumnya nggak sih? Bahwa kita tuh maunya enak sendiri, nggak mau diatur lah segala macam sama yang generasi kita yang sebelumnya gitu kan ya. Apakah sebenarnya itu bukan karena mereka milenial, tapi karena mereka masih muda gitu loh? What do you think? Bedanya gini. Bukannya saya mau jelekin milenialnya, mungkin yang saya hadapin milenial sekarang ini nggak mungkin karena perantauan kali ya atau gimana. Kadang-kadang banyak juga milenial yang kurang paham bagaimana menghadapi orang tua, gitu loh, orang yang tua, gitu.
Jadi Oke. kadang-kadang mereka tuh suka suka seenak udel ngomong sama sama kita yang tua-tua gitu loh. Karena Hmm. saya dulu pernah diejek juga sama milenial. They don't like me as a baby boomer. Saya kan generasi baby boomers gitu loh. Dia bilang generasi baby boomers itu serakah gitu loh. All about money gitu loh. Terus saya bilang sama dia, kamu itu masih hidup sama orang tua, ya enggak? Terus belum ada tanggungan. Nah, saya kan tanggungan 4 orang anak. So it's not about serakah, tapi I have to earn money as much as I can untuk anak-anak kan, untuk keluarga gitu loh. Dan akhirnya mereka kadang-kadang tuh suka seenak udah kalau bicara sama kita yang mama orang tua ngomong kalian gitu. Iya. Kalian gimana? Ngomong sama orang tua gitu kan. Yes. Nah, Iya, iya. kalau zaman kita dulu kita tuh respect banget sama orang tua. Sehingga kita respect sama pimpinan ya. Gue dulu di Ogilvy, lo tahu bos gue dong, yang cewek itu, yang namanya sama ya, itu Mawinata juga. Dia nggak galak, tapi dia tegas dan dia Iya, iya. memberikan pembelajaran ke gue. Hah. Itu sehari gue bisa dapat 10 memo, post-it, 10 post-it. Nggak marah, cuman mau bertanya aja, mana laporan pasar, mana laporan ini, mana kontak report, segala macam gitu, sampai 10. Sampai akhirnya saya nggak berani ngadep, terus kenapa sih kok saya selalu dikasih segini banyak message? Ya, kamu tuh kerjanya bagus, tapi not in detail. Gitu loh. Yeah. Udah pergi apa namanya, survei pasar, tapi nggak ada laporannya. Belum, udah seminggu laporannya belum masuk, gitu loh. Sehingga detail-detail itu yang belum ada di gue gitu. Sampai akhirnya karena saya merasa karena generasi kita dulu itu sangat menghormati orang tua, kita cepat untuk berubahnya. Cepat untuk nggak yang kalau sekarang mager, nggak ada kan, dulu zamannya mager kan, sekarang kan mager. Nggak ada. Terus gitu ya kan, apa malas gerak, terus cepet sakit hati, dengan sakit kesel gitu kan. Saya enggak dengan nah saya justru menganggap bahwa 10 note itu pecut buat saya, sehingga saya. Terima kasih. Besok, oke, teman-teman, besok jam 8 malam kita akan bincang-bincang dengan Francis Surya Seputra. Itu teman baik sekali. Dia seorang interior designer, oke. Pernah menjadi ketua HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia. Kemudian juga pernah menjadi presiden APSDA, Asosiasi Interior Space Designer Asia Pasifik. Oke, kita akan bicara mengenai nanti kita akan sampaikan topiknya, tapi akan bincang-bincang seperti ini. Kita mendapatkan inspirasi juga dari Francis. Oke, looking forward pada session besok. Oke, jam 8 malam di Jakarta Vintage IG Live. For now kita pamit. Oke. Selamat malam, terima kasih sudah standby di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam.